Assalamualaikum soleh-soleha. Kali ini Ustadz Baim akan membawakan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 bab 5. Materi yang akan disampaikan adalah kisah keteladanan para nabi. Untuk peta konsep kisah keteladanan para nabi meliputi kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Ishak, dan kisah Nabi Yakub. Meneladani kisah Nabi Soleh alaihi salam. Soleh-soleha, tahukah kamu bahwa Nabi Soleh adalah nabi yang diutus kepada kaum Samud? Kaum Samud itu adalah kaum yang diberikan banyak nikmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuatan tubuhnya, mereka mampu memahat gunung dan batu yang dijadikan rumah mereka. Namun, mereka adalah kaum yang musyrik. Mereka merupakan penyembah patung dan berhala. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Soleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud menolak ajaran Nabi Soleh. Bahkan mereka berani menantang dan meminta bukti atas kenabian Nabi Soleh. Untuk membuktikannya, Nabi Soleh memohon kepada Allah untuk diberikan mukjizat. Kemudian Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Nabi Soleh menunjuk sebuah batu sambil berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, dengan izin Allah, terbelahlah sebuah batu karang besar itu. Kemudian muncullah seekor unta betina yang sehat dan gemuk dari perut batu karang itu. Wah, luar biasa ya mukjizat Nabi Soleh. Unta tersebut dapat mengeluarkan air susu yang tidak akan pernah habis meskipun diambil secara terus-menerus, seperti air Zam-Zam ya. Nabi Soleh berpesan agar unta tersebut dibiarkan hidup bebas dan tidak boleh ada seorang pun yang mengganggunya. Bahkan seharusnya unta tersebut dijaga dan diperbolehkan untuk minum dari sumur penduduk. Melihat mukjizatnya tersebut, kaum Samud tetap tidak mau beriman. Mereka menganggapnya itu adalah sihir. Bahkan mereka kemudian berani untuk membunuh unta betina tersebut yang sudah jelas dilarang oleh Nabi Saleh. Akhirnya Nabi Saleh memperingatkan kaum Samud karena mereka musyrik dan berani membunuh unta tersebut. Kaum Samud tidak pernah takut akan azab Allah, padahal azab Allah sangat dahsyat. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menahan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Azab Allah pun datang 3 hari berselang. Petir datang menyambar silih berganti. Tidak sedikit kaum Samud yang terkena sambarannya. Gempa bumi dahsyat datang dengan tiba-tiba, menggoncang sangat hebatnya. Bangunan-bangunan hancur berantakan menimpa tubuh mereka sehingga mereka binasa. Hanya orang-orang mukmin yang selamat, karena 1 hari sebelum turunnya azab, Nabi Soleh dan para mukminin telah pergi meninggalkan kaum Samud menuju Ramallah, sebuah tempat di Palestina yang sekarang sedang dijajah bangsa Yahudi. Meneladani kisah Nabi Lut alaihi salam. Soleh-soleha, Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim. Beliau diutus Allah kepada kaum Sodom. Kaum Sodom berada di kota Sadum. Moral kaum Sodom dikenal sangat rusak. Mereka melakukan berbagai kejahatan seperti merampok, mencuri, dan menyukai sesama jenis. Perilaku yang tidak pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelumnya. Satu-satunya cara agar perilaku mereka tidak dicontoh umat-umat di wilayah lain adalah dengan mendoakannya. Nabi Lut berdoa agar kaumnya diberi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa beliau pun akhirnya dikabulkan. Beberapa malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim sebagai tamu yang menyamar dalam bentuk pemuda-pemuda untuk memberitahu bahwa penduduk kota Sadum akan dibinasakan. Nabi Ibrahim khawatir karena Nabi Lut berada di sana.
Namun malaikat mengatakan bahwa kebinasaan terjadi hanya untuk orang-orang yang tidak beriman. Kemudian malaikat bertamu ke rumah Nabi Lut dengan menyamar dalam bentuk pemuda. Nabi Lut tidak mengetahui bahwa pemuda-pemuda itu adalah para malaikat. Kaum Sodom tiba-tiba datang menghampiri rumah Nabi Lut. Nabi Lut berusaha agar mereka tidak mengganggu tamu-tamunya. Tamu-tamu tersebut memberitahu Nabi Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat yang diutus Allah untuk menghancurkan kaum Sodom. Malaikat pun akhirnya membutakan mata mereka dan memerintahkan Nabi Lut dan pengikutnya untuk meninggalkan desanya di malam hari karena azab Allah akan diturunkan di waktu subuh. Di waktu subuh turunlah azab Allah yang amat dahsyat, bencana alam yang sangat mengerikan. Turunlah hujan batu dari tanah keras menimpa mereka secara berturut-turut hingga mereka binasa. Hanya Nabi Lut dan kedua putrinya serta para pengikutnya yang beriman yang selamat dari bencana tersebut. Daerah yang ditimpa siksaan atas kaum Nabi Lut itu sekarang dikenal dengan Laut Mati atau Danau Lut. Meneladani kisah Nabi Ishak alaihi salam. Soleh-solehah, Nabi Ishak adalah salah satu putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Sarah. Nabi Ibrahim saat itu berusia 100 tahun dan istrinya 90 tahun. Umur yang cukup tua untuk melahirkan seorang anak. Meskipun usia Nabi Ibrahim dan istrinya sudah tua, mereka tetap bisa mendapatkan keturunan. Allah Maha berkehendak dan Maha berkuasa. Nabi Ishak sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Nabi Ibrahim mendidiknya dengan ajaran Islam. Beliau banyak memberikan nasihat dan wasiat kebaikan dari ajaran Islam. Dengan didikan dan nasihat dari ayahnya, Nabi Ishak tumbuh menjadi seorang muslim yang taat beribadah dan berakhlak mulia. Beliau teguh dalam mempertahankan kalimat tauhid. Akhlak mulia Nabi Ishak dapat terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Beliau selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya dan berkasih sayang kepada saudara-saudaranya. Beliau juga senang membantu tetangga dan orang-orang di sekitarnya. Pantas saja Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi dan utusannya. Beliau membantu ayahnya berdakwah di kota Kan'an dan Syam, daerah Palestina. Setelah dewasa, beliau dinikahkan dengan wanita yang bernama Rafqah binti Batuwail bin Nahur yang berasal dari kota Haran di Irak. Dari pernikahannya itu, beliau dikaruniai 2 orang anak kembar. Anak pertama bernama Aish dan anak kedua bernama Yakub. Beliau meninggal dunia pada usia 180 tahun dan dimakamkan di kota Jirun atau Madinah. Semasa hidupnya, beliau banyak beribadah kepada Allah dan berdakwah menyampaikan ajaran Allah kepada masyarakat di sekitarnya. Meneladani kisah Nabi Yakub alaihi salam. Soleh-solehah, Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak alaihi salam. Beliau mempunyai saudara kembar bernama Aish. Ibunya menyuruh beliau untuk menemui pamannya Laban bin Batwil di kota Haran, Irak. Beliau tidak berani berjalan di siang hari karena takut diketahui oleh saudaranya yang sangat membencinya dan mengancam untuk membunuhnya. Beliau hanya berjalan di malam hari. Beliau banyak belajar dari pamannya. Berkat bimbingan pamannya, beliau menjadi seorang pedagang yang rajin, ulet dan cerdas. Saat beliau kaya, beliau tidak pernah sombong. Beliau sangat dermawan. Beliau gemar menolong dan memberi kepada yang miskin dan yang terkena musibah. Banyak loh orang yang simpatik kepadanya dan bersedia mengikuti dakwah yang disampaikannya. Pamannya memiliki 2 orang putri, yaitu Laya dan Rahel. Beliau dinikahkan dengan kedua putrinya dengan rentang waktu 7 tahun. Beliau dikaruniai 12 anak. Keturunannya disebut Al-Asbat. Salah seorang dari 12 anak itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam yang terkenal dengan ketampanannya. Ada pula yang bernama Yahuda, dikenal memiliki keturunan paling banyak. Oleh karena itu,
keturunan Nabi Yakub dikenal dengan sebutan Bani Israel. Semua keturunan beliau menjadi orang yang beriman dan percaya bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Sampai menjelang kematiannya, Nabi Yakub selalu berwasiat agar selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal dunia pada usia 100 mengikuti ajakan salah satu putranya yang bernama Yusuf. Sekian dari Ustadz Baim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Hatur nuhun.